Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rika Fatonah, Desi Gabriel, Wahyudi, Syaugi Ali, Vicky Nurrohman, Hilwa Aulia, Al Mulazimah, Noval Hukama, dan Anastasius Alexandro. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan satu bidang usaha yang akan kami bangun, yaitu bidang usaha yang bergerak di bidang digital marketing, yang kami beri nama Amuba. Baik, di sini saya akan menjelaskan nama usaha serta tujuan. Nama usaha kami adalah Amuba, usaha jasa di bidang digital marketing yang memiliki tujuan untuk mengiklankan setiap produk-produk usaha, baik usaha kecil, menengah, maupun usaha besar. Selain itu, kami memiliki tujuan agar usaha jasa kami menjadi usaha jasa digital marketing yang terpercaya. Marketing dapat membangun, meningkatkan, dan mempertahankan reputasi suatu bisnis secara online. Pada semua platform digital, dengan semakin mudahnya akses internet saat ini, jumlah pengguna internet pun semakin meningkat di setiap harinya. Orang-orang lebih sering menghabiskan waktu di internet. Digital marketing mampu menjangkau pasar yang lebih luas untuk memasarkan produk secara efisien. Saat ini, ponsel dan akun media sosial hampir tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dengan pemasaran digital, kamu bisa langsung menjangkau ratusan dan bahkan ribuan orang dalam sehari. Digital marketing membantu bisnis kita semakin dinamis. Digital marketing pun akan membantu kita untuk membaca segala perubahan yang ada melalui media online, sehingga bisnis kita bisa beradaptasi dengan segala perubahan tersebut. Oleh sebab itu, Amuba ada sebagai wadah untuk membuka jalan sebagai media promosi penjualan produk yang kalian miliki. Untuk hal unik dari produk, itu proses branding kami jauh lebih mudah dan cepat. Salah satu kelemahan terbesar pemasaran konvensional adalah jangkauan promosinya sangat terbatas, di mana dalam strategi konvensional perusahaan perlu mengeluarkan uang yang lebih banyak jika ingin melakukan branding ke lebih banyak konsumen. Lalu untuk bentuk interaksi kami dengan customer atau konsumen juga terbentuk dan terbangun, di mana brand memungkinkan untuk melakukan interaksi secara dua arah. Hal ini juga akan mendorong keterlibatan konsumen secara aktif dan membangun hubungan baik dengan brand. Lalu di sini juga secara general pun untuk jasa yang kami bangun pun sangatlah memiliki biaya yang sangat-sangat terjangkau, di mana customer ataupun konsumen bisa menyesuaikan biaya atau budget pemasaran dengan anggaran yang dimiliki oleh perusahaan dan brandnya. Hal ini membuat digital marketing banyak diminati oleh pembisnis, terutama nih untuk skala bisnis kecil dan menengah. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, di mana saya akan mempresentasikan melanjuti presentasi sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Vicky Nurrohman, di mana saya akan mempresentasikan mengenai hal unik daripada jasa yang kami tawarkan, yaitu jasa digital marketing. Jasa kami selain memiliki SDM yang mumpuni dalam periklanan, kami juga memberikan pelayanan yang menurut kami memiliki keunikan tersendiri dibanding para pelaku usaha jasa dalam digital marketing lainnya. Kami mampu memberikan pelayanan dengan sharing profit, dengan presentasi dinegosiasikan dengan para pemilik produk, di mana berbeda dengan usaha digital marketing lainnya yang harus membayar langsung atau tatap di muka gitu untuk pembayaran, sehingga jasa yang kami tawarkan ini dapat membantu para pelaku usaha menengah, bahkan menengah ke bawah. Jadi hal yang menurut kami menjadi keunikan yaitu kami membantu meringankan biaya iklan dari para pelaku usaha mulai dari mikro maupun menengah. Baik, kemudian ada pun biaya yang terjangkau daripada usaha yang kami jalankan, yaitu usaha digital marketing,
Terutama di media sosial ini kami bisa membantu untuk menyebarkan pemasaran produk di media sosial, terutama di Instagram, di Facebook maupun di TikTok, di mana jangkauan ini bisa dibilang luas serta membangun awareness produk maupun jasa menengah ke bawah, serta dapat mengidentifikasi peluang bisnis dan mengurangi hambatan pembelian. Maka kami selalu memberikan report seputar insight tentang kebutuhan, preferensi, dan perilaku pelanggan, serta memberikan informasi yang meyakinkan para konsumen ini untuk membeli produk-produk yang Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait hasil wawancara dengan pelaku sejenis berupa problem dan solusinya. Di sini Bapak Ahmad Firdaus sebagai wawancara pertama saya. Dia memiliki usaha di bidang telur asin. Lalu ada beberapa problem dari usaha beliau. Yang pertama adalah usaha masih menggunakan PO, lalu juga persaingan usaha yang cukup banyak dan keterbatasan promosi budget. Jadi solusinya mungkin untuk tidak menggunakan PO ya, baiknya itu kita lakukan tambahan karyawan agar mempermudah saat produksinya. Lalu untuk promosi, baiknya kita gunakan jasa kami, bisnis digital, mungkin dengan iklan digital seperti sosial media. Kita memanfaatkan sosial media sebagai promosi penjualannya, seperti Instagram, TikTok. Lalu juga kita bisa pakai brand ambassador seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Shogi Ali, mahasiswa Universitas Nasional jurusan Perikanan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang wawancara saya yang saya lakukan dengan video call kepada Bapak Muhammad Aji yang dipanggil Aji. Dia pelaku usaha digital marketing berbentuk perusahaan. Pertanyaan yang saya tanyakan sama dia masih dalam taraf standar untuk menjalankan usaha, yaitu bagaimana cara mendapatkan klien dalam usaha Bapak. Selanjutnya, apa yang menjadi motivasi klien untuk memilih jasa pada usaha Bapak, dan apa masalah yang sering dikeluhkan oleh klien dan solusinya. Pertanyaan terlampir di PPT, dan dia untuk pertanyaan pertama, dia menjawab atau dia memberikan masukan kepada kami, kepada saya tentunya, cara kami mendapatkan klien dengan melakukan penawaran-penawaran baik melalui sosial media ataupun secara konvensional dengan mendatangi langsung tempat usahanya. Jadi kalau dengan sosial media, dia kirim by Instagram atau Facebook, atau keseringan sih dia datang ke lokasi tempat usahanya untuk menawarkan langsung. Itu yang lebih efektif menurutnya. Yang kedua, apa yang menjadi motivasi klien untuk membeli jasa pada usahanya? Dia bilang motivasi tersebut yaitu dia mempunyai skill dari pegawai yang mumpuni seperti konten kreator, terus dan yang paling unik sih dari dia itu garansi. Dia memberikan garansi kepada usaha yang beriklan sama perusahaan tersebut. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apa masalah yang sering dikeluhkan oleh klien dan solusinya? Itu masalah yang sering dikeluhkan umumnya klien tidak sabar terhadap proses yang dilakukan sama bironya dia gitu. Jadi klien pengen itu buru-buru langsung laku aja gitu. Cuma kan ada prosesnya kalau dalam perikanan. Itu saya wawancara sama Pak Haji yang saya lakukan melalui video call gitu. Nama perusahaannya Nusa Gede. Jadi dia PT Nusa Gede berjalan di bidang digital marketing. Yang kedua, saya wawancara dengan namanya Pak Ridwan. Nah, kalau Pak Ridwan ini berbeda dengan Pak Aji tadi yang mempunyai perusahaan digital marketing. Kalau Pak Ridwan masih sendiri atas nama pribadi. Gitu. Pertanyaannya pun juga sama yang saya tanyakan sama Pak Ridwan. Bagaimana cara mendapatkan klien? Tentunya kalau Pak Ridwan karena dia masih beratasnamakan pribadi dan tidak memiliki modal yang besar seperti Pak Aji, Pak Ridwan lebih ke konvensional.
untuk nawarin klien-klien untuk mengiklankan di tempatnya dia beriklan. Terus yang kedua, apa yang memotivasi klien, kalau Pak Ridwan ini karena dia pribadi, jadi klien bayarnya di akhir. Setelah produknya laku, baru klien bayar fee-nya gitu. Tentunya sesuai dengan kontrak gitu. Ada juga sih yang nggak pakai kontrak. Pak Ridwan bilang untuk orang-orang dekatnya kebanyakan nggak pakai kontrak gitu. Jadi masih konvensional banget kalau Pak Ridwan. Terus masalah yang sering dikeluhkan oleh klien, menurut Pak Ridwan hampir sama sih kayak klien tuh pengennya buru-buru gitu. Cuman sejauh ini menurut Pak Ridwan tidak ada masalah karena setelah laku ya baru dapat fee-nya Pak Ridwan gitu. Nah, dua-duanya saya lakukan dengan video call wawancaranya. Nah, mudah-mudahan dari hasil wawancara ini bermanfaat untuk kelompok kita dan untuk usaha kita semua. Terima kasih. Baik, di sini saya, Desi Gabriel, akan memaparkan tentang analisa perbandingan mengenai produk dari Amoeba dengan badan usaha sejenis yang telah diwawancarai pada slide-slide sebelumnya. Baik, pada bidang usaha sejenis yang telah diwawancarai memiliki perbedaan signifikan pada proses pemasaran, yang mana pada usaha-usaha tersebut masih mengandalkan sistem pemasaran konvensional, yakni dengan memanfaatkan kerabat atau orang terdekat, atau bahkan si pengusahanya mendatangi konsumen langsung untuk mencari pelanggan dengan mempromosikan barang atau jasa mereka. Sementara di sini Amoeba hadir dengan memberikan solusi, yaitu memanfaatkan kecanggihan teknologi, khususnya dalam bidang digital marketing, yang mana melakukan branding produk atau jasa melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, maupun website. Selain itu, fleksibilitas juga ditawarkan oleh Amoeba, di mana memberikan keringanan finansial dan fleksibilitas dalam mengerjakan produk atau jasa tersebut. Selain itu, pada usaha-usaha yang telah diwawancarai, dia memiliki problem pada segi finansial, membutuhkan finansial yang sangat besar untuk membranding atau mempromosikan produk atau jasa mereka. Sekian dan terima kasih dari pemaparan saya. Dari semua penjelasan yang telah disampaikan, dapat kita simpulkan bahwa Amoeba adalah usaha jasa di bidang digital marketing yang siap membantu para konsumennya untuk memasarkan produk mereka ke jangkauan yang lebih luas. Amoeba juga memiliki keunikan tersendiri, yaitu bisa membantu meringankan biaya iklan bagi para pelaku usaha dengan cara sharing profit. Amoeba hadir dengan memberikan solusi, yaitu memanfaatkan kecanggihan teknologi, khususnya dalam bidang digital marketing, yang mana melakukan branding produk atau jasanya dengan melalui media sosial. Sekian penjelasan usaha dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.